Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan dan kekuatan oleh Allah untuk menjalankan ibadah dan kewajiban kita. Baiklah, pada hari ini kita bahas sedikit tentang Mu'tazilah. Mu'tazilah ini mulai muncul pada zaman para tabi'in, yaitu pada zaman Imam Hasan al-Basri. Suatu saat ada seseorang yang bertanya kepada Imam Hasan al-Basri, bagaimana menurut Imam Hasan al-Basri kalau orang-orang yang berbuat dosa besar itu menurut Khawarij itu dia kafir, kalau menurut Murji'ah itu dia sempurna imannya. Jadi bagaimanalah menurut Ahlussunnah wal Jamaah, ditanya kepada Imam Hasan al-Basri. Lalu Imam Hasan al-Basri pun terdiam. Lalu ada seorang muridnya yang menjawab, yang bernama Wasil bin Atha. Dia menjawab begini, seseorang itu dia tidak mukmin dan dia itu tidak kafir, tapi dia berada di tengah-tengah. Itu kata Wasil bin Atha. Namun Imam Hasan al-Basri berbeda pendapat dengan dia, sehingga singkat cerita Wasil bin Atha diusir oleh Imam Hasan al-Basri menyendiri, dan dialah pendiri firqah Mu'tazilah. Wasil bin Atha juga mempunyai seorang teman murid, yaitu Umar bin Ubair. Dan Umar bin Ubair ini orangnya sangat zuhud, rendah hati, baik orangnya, rajin ibadahnya, orangnya sangat zuhud sekali. Namun dengan kezuhudannya dialah menyebarkan Mu'tazilah kepada orang, jadi orang-orang tertarik dengan kezuhudannya. Jadi banyaklah berkembanglah Mu'tazilah ini secara besar. Dan Wasil bin Atha ini orangnya sangat luar biasa. Pada suatu ketika ada pertemuan event besar, itu menyangkut seluruh umat, pertemuan umat pada zaman itu. Lalu tiba-tiba para tokoh-tokoh ulama, pada tokoh-tokoh ini menunjuk Wasil bin Atha untuk berbicara pada saat sekarang, menyampaikan khutbahnya, menyampaikan pidatonya. Namun Wasil bin Atha ini tidak ada persiapan satu sama sekali. Dan Wasil bin Atha ini orangnya cadel, orangnya tak bisa mengucapkan huruf R atau Ro dalam bahasa Arab. Lalu majulah Wasil bin Atha ini ke mimbar. Bayangkan, dari pertama dia berkhutbah, dari pertama dia berpidato sampai selesai dia berpidato, tidak ada kata-kata atau tidak ada huruf R dalam pidatonya tersebut. Sedangkan pidatonya ini tidak ada persiapan. Begitulah cerdasnya Wasil bin Atha. Dan pidatonya ini sampai sekarang itu mengukir sejarah. Tidak ada orang selain Wasil bin Atha yang bisa berpidato seperti itu, tanpa ada kata-kata huruf Ro. Huruf Ro itu dia bisa mensinonimkan, dia bisa mengganti huruf Ro tersebut. Itu selama 300 tahun pada zaman Abbasiyah, itu para umumnya orang-orang itu kepercayaan Mu'tazilah, memiliki firqah Mu'tazilah. Namun Ahlussunnah wal Jamaah itu di pinggir-pinggir, tidak ada sedikit pada zaman itu Ahlussunnah wal Jamaah di Abbasiyah. Lalu Mu'tazilah ini
dikatakan agama yang sesat. Tidak, tidak sama sekali. Tetapi di dalam Mu'tazilah banyak kesesatan karena dia itu melakukan akal, pemikiran menurut akal, tidak menggunakan dalil lagi. Ada menggunakan dalil, tapi sedikit sekali menggunakan dalil. Itu bertergantungan kepada akal manusia. Bukan melihat dari dalil, bukan melihat dari Allahnya. Itulah Mu'tazilah. Cerdasnya Mu'tazilah tersebut. Bukan Mu'tazilah atau juga para pengikut Mu'tazilah itu juga orang-orang yang cerdas. Bayangkan, perpustakaan terbesar pada zaman itu dirental, disewa oleh Mu'tazilah tersebut. Disewa oleh Wasilul Alam. Untuk apa? Untuk belajar. Bayangkan buku-buku dalam itu hanya dia yang bisa belajar membacanya, sedangkan orang lain tidak. Begitulah dia belajar. Begitulah orang-orang menyesatkan agama kita, ajaran Islam, ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Dan semoga kita semua bisa memilih mana yang terbaik masalah akidah ini. Dan akidah yang terbaik, akidah yang paling benar yaitu Ahlussunnah wal Jamaah. Maka dari itu mari kita bersama-sama bermunajat kepada Allah. Semoga kita selalu dalam lindungnya, kita selalu dalam lindungnya, dan kita dilindungi dari kesesatan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Ana Amir Hamzahnianto dengan NIM 2030 1082. Mohon maaf atas salah kesalahan dan segala kekhilafan. Billahi taufiq wal hidayah. Fasbaitul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.